Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Muhammad Nawawi. Saya Muhammad Syahrul Ramdhani sebagai pemateri. Saya Desi Suciani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizky Davin Sumantri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berbagi ilmu bersama-sama secara online dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya beserta tabi'at-tabi'atnya dan kita selaku umatnya yang insyaallah mendapat sabatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi pertama saya persilahkan kepada teman saya yakni Muhammad Syahrul. Kepadanya saya persilahkan. Pembahasan pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas mengenai materi generik life skill dan spesifik life skills serta pandangan Islam tentang kecakapan hidup. Yang pertama mengenai generik life skills dan spesifik life skills, di mana kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kecakapan hidup yang bersifat generik atau generic life skills, dan yang kedua, kecakapan hidup yang bersifat khusus atau specific life skill. Baik, untuk yang pertama yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik atau generic life skill. Ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kecakapan personal, yang kedua kecakapan sosial. Yang pertama kecakapan personal, di mana kecakapan personal ini merupakan kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan personal ini terbagi menjadi dua, yaitu kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri, dan yang kedua kecakapan berpikir secara rasional atau thinking skill. Yang kedua yaitu kecakapan sosial, di mana kecakapan sosial meliputi ke dalam dua kecakapan. Yang pertama kecakapan dalam berkomunikasi, dan yang kedua kecakapan dalam bekerja sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu kecakapan hidup secara khusus dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan akademik atau academic skill dan kecakapan vokasional atau vocational skill. Yang pertama, kecakapan akademik. Pada dasarnya, kecakapan akademik atau kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir secara ilmiah merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, tetapi mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan. Yang kedua, kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Kecakapan vokasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecakapan vokasional dasar, dan yang kedua, kecakapan vokasional khusus, di mana kecakapan vokasional dasar berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, sedangkan kecakapan vokasional khusus merupakan hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam tentang kecakapan hidup. Pandangan Islam dalam kecakapan hidup bahwa hidup dan kehidupan manusia tidak sekadar berada di dunia saja, tetapi juga kehidupan di akhirat.
sehingga perjalanan hidup dan kehidupan seseorang di dunia hanyalah bersifat terbatas, dan sementara ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu pada kehidupan di akhirat kelak. Hal ini menggarisbawahi perlunya seseorang menyadari akan peran dan fungsi dirinya hidup di dunia yang harus membawa bekal-bekal tertentu sekaligus sebagai bekal untuk hidup di akhirat kelak. Bekal-bekal yang dimaksud ini identik dengan apa yang dinamakan dengan life skills. Dengan demikian, life skills tidak hanya dipahami sebagai keterampilan untuk mencari penghidupan atau bekerja, tetapi lebih luasnya dari itu mencakup keterampilan untuk menjalankan tugas hidupnya sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan dicukupkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai aspek-aspek kecakapan hidup dalam Islam. Transformasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Life skill adalah menjadikan peserta didik menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal kebaikan, menguasai ilmu baik itu dunia maupun akhirat. Adapun aspek-aspek yang membentuk kepribadian, yakni yang pertama, mengembangkan iman, yakni diaktualisasikan adalah bertakwa kepada Allah dan menghasilkan kesucian. Yang kedua, mengembangkan cipta, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup material dan kecerdasan. Yang ketiga, ada pengembangan karsa, yakni untuk mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik itu etika, akhlak maupun moral. Yang keempat, ada pengembangan rasa, yakni untuk berperasaan halus, baik itu apresiasi seni, persepsi seni, dan juga kreasi seni yang menghasilkan keindahan. Yang kelima, ada pengembangan karya, yakni untuk menjadikan manusia terampil dan cakap teknologi yang berdaya guna. Dan yang terakhir, ada pengembangan hati nurani yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan, iman, cipta, karsa, rasa, karya yang menghasilkan kebijaksanaan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni konsep kecakapan hidup dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum ada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pendoman dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, kami mengambil salah satu contoh kurikulum KTSP yang berorientasikan kepada PAUD. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Karakteristik PAUD terdiri dari keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, baik itu juga biaya dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya Desi Suciani akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh saudara Rizky Davin. Nah, materi selanjutnya mengenai aspek-aspek kecakapan hidup dalam kurikulum nasional. Telah kita ketahui bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah sebenarnya itu telah menumbuhkan kecakapan hidup dalam kurikulum nasional. Namun, ketercapaiannya masih sebatas sebagai efek pengiring yang secara otomatis terbentuk seiring terkuasainya substansi mata pelajaran. Sementara itu, berdasarkan konsep pendidikan yang berorientasi kepada kecakapan hidup, bahwa aspek-aspek kecakapan hidup sendiri harus sengaja dirancang untuk ditumbuhkan dalam kegiatan belajar dalam kurikulum nasional. Menurut Broad Based Education menyatakan bahwa
aspek untuk melaksanakan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup dapat melalui yang pertama, reorientasi pembelajaran dengan memberikan perhatian pada kecakapan hidup dengan diintegrasikan pada mata pelajaran. Yang kedua, pengembangan budaya dari sekolah itu sendiri. Yang ketiga, manajemen sekolah. Yang keempat, hubungan sinergis dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan dan tantangan global tentang kecakapan hidup. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan bangsa. Kiranya tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Namun, tentu harus dipahami bahwa pendidikan yang mampu mendukung pembangunan adalah pendidikan yang bermutu. Artinya, pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Nah, kecakapan hidup ini sebagai inti dari kompetensi dan hasil pendidikan, yang dimana kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi hingga akhirnya sampai mengatasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan poin terakhir dari makalah tersebut, yaitu hubungan kecakapan hidup dengan kesuksesan hidup. Tujuan dari pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah untuk memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, dan merupakan unsur penting untuk hidup lebih mandiri. Pendidikan kecakapan hidup ini sangat penting bagi kesuksesan masa depan yang akan datang dengan diberikan kepada peserta didik dalam pelajaran praktikum. Karena dengan memiliki kecakapan hidup dalam bidang yang tadinya sudah praktikum, peserta didik tersebut nantinya tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktik, baik itu industri yang ada di perusahaan-perusahaan nanti tempat ia bekerja. Karena dalam praktik, industri atau perusahaan tersebut menuntut siswa untuk memiliki kompetensi seperti contoh dalam mengelas, baik itu dalam hal bidang apapun. Selain itu, dengan adanya pendidikan kecakapan hidup ini, siswa akan lebih mandiri, percaya diri, memiliki sikap sosial, terutama berkomunikasi dan bekerja sama yang baik dengan orang-orang di lingkungannya, sehingga siswa tersebut akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Mungkin hubungan kecakapan hidup dengan kesuksesan hidup dicukupkan sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Bangkit jiwaku, warahmatullahi wabarakatuh. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu, ku